Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita masuk hari Minggu pekan biasa ke-21 tanggal 24 Agustus tahun 2025. Kita merenungkan bacaan dari kitab Nabi Yesaya bab 66 ayat 18 sampai 21. Surat kepada orang Ibrani bab 12 ayat 5 sampai 7 dilanjutkan ayat 11 sampai 13, dan Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Injil hari ini membawa kita pada sebuah pertanyaan yang sering juga muncul dalam hati kita. Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Pertanyaan ini lahir dari kerinduan manusia untuk tahu nasibnya nanti. Apakah saya termasuk yang selamat atau tidak? Jawaban Yesus justru mengejutkan. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Artinya, keselamatan itu memang terbuka untuk semua orang, tetapi tidak otomatis kita peroleh hanya karena kita sudah kenal Tuhan atau rajin ikut kegiatan gereja. Keselamatan perlu diperjuangkan dengan kesetiaan, kerendahan hati, dan kehidupan yang nyata diwarnai kasih. Bacaan yang pertama dari Yesaya menegaskan bahwa Tuhan Allah akan mengumpulkan semua bangsa, semua bahasa, semua suku untuk datang menyembah Dia. Allah tidak membatasi keselamatan hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi membuka undangan bagi seluruh dunia. Artinya, kita semua diundang untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Namun, undangan itu tidak cukup hanya diterima, harus dijawab dengan kesediaan kita untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Surat kepada orang Ibrani mengingatkan bahwa Tuhan mendidik orang yang dikasihinya. Kadang kita mengira cobaan hidup adalah hukuman, padahal itu adalah cara Tuhan membentuk kita agar iman kita tangguh. Seperti seorang ayah yang melatih anaknya, Tuhan mengizinkan kita menghadapi kesulitan supaya kita belajar untuk sabar, tabah, dan berbuah kebenaran. Jalan sempit bukan berarti Tuhan kejam, tetapi justru tanda kasih-Nya. Kemudian Yesus memberikan peringatan keras. Ada orang yang berkata, kami makan dan minum dengan engkau mengajar di jalan-jalan di kota kami. Tetapi Tuhan menjawab, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Ini adalah teguran bagi kita. Jadi jangan hanya puas karena kita sudah dibaptis, sudah ikut misa atau punya identitas Katolik. Semua itu penting, tetapi harus dihidupi dengan pertobatan nyata dan kasih yang konkret dalam kehidupan sehari-hari. Sama saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus menutup dengan kalimat yang terkenal. Ada orang terakhir yang akan menjadi yang pertama, dan ada orang pertama yang akan menjadi yang terakhir. Ini berarti yang dianggap besar di dunia belum tentu besar di mata Tuhan. Sebaliknya, orang sederhana yang setia justru berharga di hadapan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan hari ini di hari Minggu biasa yang ke-21 ini mengajak kita untuk sungguh-sungguh menilai hidup kita. Apakah iman kita hanya sekadar kedekatan lahiriah, ataukah sungguh kita berjuang masuk melalui pintu yang sempit itu dengan hidup rendah hati, setia berkorban, dan berbuah kasih. Semoga kita semua kelak diakui oleh Tuhan bukan hanya sebagai orang yang pernah dekat dengan Tuhan, tapi sungguh sebagai anak-anak Tuhan yang setia, yang pantas ikut dalam perjamuan abadi di kerajaan surga. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.